وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Nashihul Ibad, yang mana pada kesempatan lalu sampai pada maqalah khamisah asyar, ya, khamisah asyar. Sekarang al-maqalah itu sadisata asyar, maqalah yang ke-16. Nabi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Dan Daron adalah salah satu qaryah, salah satu desa dari Qura Dimashq, daripada desa di Damaskus. Maka beliau dinisbatkan kepada desa itu Daron, ini Ad-Darani. Wafat mata sanata khamsa asyrata wa mi'atain. Abu Sulaiman Ad-Darani wafat tahun 215. Innahu qala fil munajah, sesungguhnya Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata dalam munajatnya kepada Allah SWT, Allah Ta'ala, Ilahi, la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwi. Ya Allah, ya Tuhanku, la in talabtani bi dhanbi, jika engkau menuntut saya dengan dosaku, jika engkau menuntutku dengan dosaku, maka aku akan menuntutmu dengan kemaafanmu. Apabila kau menuntut saya dengan dosa saya, maka saya akan menuntutmu dengan sifat kemaafan. Lianna maghfiratuka awsa'u min dunubi, sebab ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Wala in talabtani bi bukhli, dan jika engkau memintaku, menuntutku dengan sifat kebakhilanku, la atlubanna bi sakhaik, saya akan menuntutmu dengan sifat kedermawananmu. Jadi dengan kebakhilanku maksudnya biman il wajib, dengan mencegahku akan yang wajib, mencegah daripada hak yang wajib seperti zakat dan sebagainya. Auman isail bima fadula india, atau mencegah orang yang meminta dari apa yang lebih dariku. La atlubanna bi sakhaik, saya akan menuntutmu dengan sifat kedermawananmu. Ai bi karamik, ini dengan sifat kemuliaan kedermawananmu. Wala in adkhaltani an-nar, dan jika engkau memasukkan aku kepada api neraka, la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk, saya akan beritakan pada penghuni neraka bahwasanya aku mencintaimu. Wal maqalatu sabi'a asyara, dalam maqalah yang ke-17 qila, dikatakan as'adun nas man lahu qalbun alim, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hati yang alim, yang mengerti. Maksudnya alim bi anna Allah Ta'ala ma'ahu, dia paham bahwasanya Allah bersama dia. Hati yang mengerti bahwasanya Allah selalu bersama dia. Fi ayyi mawdhi'in kan, di tempat manapun dia berada. Wa badanun sabir, dan memiliki badan yang bersabar. Ini ala ta'at wal marazi, jadi atas ketaatan dan hal-hal yang tidak mengenakkan atau musibah. Qanaatun bima fil yad, dan memiliki sifat qanaah, yani ridha dengan apa yang ada di tangan, berupa min kismatillah, berupa pembagian Allah Ta'ala. Wa sukunul qalb inda qadamil ma'lufat, dan tenangnya hati ketika
tidak ada yang biasa dia nikmati, tidak ada yang biasa dia miliki. Ini tidak berpengaruh, saya pun tidak ada apa yang biasa dia punya atau yang biasa dia nikmati itu tidak berpengaruh pada tenangnya hatinya, karena menerima akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di paling bahagianya orang memiliki hati yang paham, yang mengerti bahwasanya Allah taala bersama dia di mana dia berada, dan badan yang sabar dalam ketaatan dan juga musibah, dan juga qanaah dengan apa yang ada yang dia miliki dan apa yang ada di tangannya. Maqalatu tsamina asyra, adapun maqalah yang ke-17 ke-18 an Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, inama halaka man halaka qablakum, hanya saja binasa orang-orang yang binasa sebelum kalian, minal umam, daripada umat-umat ini, bisalati khisal, dengan 3 perkara. Binasanya orang sebelum kalian itu dengan 3 perkara. Bifutulil kalam, dengan kelebihan omongan, terlalu banyak bicara. Bahwa ma la khaira fihi fi din wa dunya, yaitu sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Fudul ta'am, kelebihan makan. Oh ma la yu'inuhu ala din, yaitu sesuatu yang tidak menolong dia atas agama. Karena prinsipnya cuma kita makan itu supaya kita tertolong dalam melakukan aktivitas, terutama ibadah pada Allah SWT. Fudulul manam, dan kelebihan tidur, itu ma la yarfa'uhu fid din, yaitu yang tidak bermanfaat juga dalam agama, menolong agamanya. Karena tidur itu untuk istirahat, paling tidak untuk mengistirahatkan dirinya supaya dia bisa beribadah kembali. Wal maqalatu tasi'ah asyra, sedangkan maqalah yang ke-19 dari Yahya bin Mu'adz, dan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi Al-Wa'idh, beliau terkenal sebagai wa'idh, orang yang memberi wejangan. Lahu lisanun fil raja, beliau memiliki bahasa atau lisan dalam raja, yakni pengharapan, besarnya pengharapan pada Allah SWT secara khusus. Wa kalamun bil ma'rifah, beliau memiliki perkataan tentang ma'rifatullah. Kharaja ila Balkhin, dia keluar ke kota Balkh, daerah Iran sana. Wa aqama biha muddah, tinggal di kota Balkh beberapa lama. Kharaja ila Nisapur, lalu dia kembali ke Nisapur. Wa mata biha, dan meninggal di Nisapur sanata 58 wa 200, tahun 258. Tuba, kata Yahya bin Mu'adz, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. So, kemungkinannya cuma 2, kita yang ditinggal oleh dunia atau kita yang meninggalkan dunia. Ay al-khairul katsir, maksudnya itu adalah kebaikan yang banyak. Liman sarafa amwalahu, bagi orang yang menyalurkan hartanya. Fi anwa'il bir, dalam berbagai macam kebaikan. Qabla dhahabi anu, sebelum hilangnya harta itu tadi dari tangannya. Jadi meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Jadi maksudnya meninggalkan dunia itu tidak mencintai dunia, sehingga tandanya adalah sakho. Tanda tidak mencintai dunia adalah dia dermawan atau dalam hal-hal yang baik sebelum dunia itu luput dari dia. Ini mumpung, tapi mumpung yang baik, bukan mumpung yang buruk. Dan orang punya dunia tapi mumpung yang buruk, mumpung punya sesuatu dia mumpung yang buruk. Beruntung bagi orang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu, dan beruntung orang yang bana qabrahu, membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Ini membangunnya dengan amal soleh, bukan dibangun dalam bentuk bangunan. Ya. Beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bi an amila ma fihi taunisun fil qabri, yaitu dengan mengamalkan apa-apa yang ada padanya
yang terdapat padanya taunisun, penghiburan dalam kubur nanti. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu, dan beruntung orang yang membuat ridho Tuhannya sebelum dia menjumpainya. Beruntung orang yang membuat ridho Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi apa? Bimtisali amri, dengan melakukan segala perintahnya, membuat ridho Allah dengan melakukan perintahnya. Wajitina bidahnya, menjauhi larangannya. Sebelum dia yalqahu bil maut, sebelum dia menjumpai Allah dengan kematian. Jadi beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Beruntung orang yang membuat ridho Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya, jadi dengan kematian. Al-Maqalatul Ishrun, adapun maqalah yang ke-20, perkataan yang ke-20 dari Ali, an Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamajah. Malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaih falaysa fi yadi syai'. Siapa lam yakun, man lam yakun, siapa yang tidak ada indahu di sisinya sunnatullah, tradisinya Allah, ini adatu, ini adatnya Allah, wa sunnatu rasulih, yakni tradisi rasulnya SAW, yakni sya'nu, perkara-perkara rasulnya, urusan daripada rasulnya, wa sunnatu awliyai, dan tradisi para awliyanya, yakni amruhum, perkara mereka, perkara para awliya. Falaysa fi yadi syai'un, maka tidak ada di tangannya sesuatu apapun. Yakni ay falaysa lahu syai'un yu'tadu bih, yakni tidak ada bagi dia sesuatu yang diperhitungkan. Kalau dia tidak memiliki sunnatullah, sunnatul rasul, dan sunnatul awliyai, sunnah para walinya. Qila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Ali, ay li aliyin, ma sunnatullahi, apa yang Anda maksud sunnatullah, tradisinya Allah? Qala ay aliyun, maka Senali berkata, kitmanus sir, menyembunyikan rahasia, yaitu wa huwa ma fahun nas anil hadis inda syakhsin, yaitu apa-apa yang disembunyikan oleh orang daripada pembicaraan di sisi seseorang yang lain. Dia sembunyikan suatu pembicaraan itu kepada orang yang lain, itu rahasia. Fakit manusir wajibun, maka menyimpan rahasia adalah wajib. Wakilah ma sunnatul rasul, apa itu tradisinya Rasul? Qala al-mudaratu bainan nas, ya, al-mudarah bainan nas, bergaul dengan baik antara manusia. Ya, kemarin sudah kita bahas pengertian mudarah dan mudahanah. Mudarah itu mengalah dalam perkara dunia demi agamanya. Kalau mudahanah itu malah mengorbankan agamanya demi kepentingan dunianya. Jadi mudarah ini bergaul dengan baik pada orang, bergaul dengan bagus pada orang, tanpa mengorbankan agamanya. Kama qala ba'dhum wadarihim madum tafidarihim, wadarihim, dan bergaullah dengan mereka madum tafidarihim, selama kau berada di negeri mereka. Wa ardihim madum tafi ardihim, dan buatlah mereka ridho madum tafi ardihim, selama kau berada di negeri mereka, selama kau berada di bumi mereka. Ya, di situ bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini menghormati apa yang ada pada setiap orang, setiap kelompok, sehingga tidak membuat mereka itu tidak nyaman. Tapi tentu tanpa mengorbankan agamanya. Kalau ada mengorbankan agama, seperti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sebagainya, itu berarti sudah masuk kepada mudahana atau menjilat. Wakilah ma sunnatu awliyaih, lalu apa tradisinya para awliya? Wala ihtimalul adza anin nas, menanggung gangguan dari orang. Wakanum, ya, menanggung gangguan dari orang. Jadi bersabar atas gangguan orang lain. Wakanu min qablina, dan mereka dahulu, orang sebelum kita, minal umum, daripada para umat, ya tawasawna, mereka saling berwasiat, ay yusi ba'dhum ba'dhan, ini memberi wasiat sebagian mereka pada sebagian yang lain, bisalatin khisal, dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna, dan mereka saling menulis biha, dengan 3 perkara itu. Ini mengirim
surat satu sama lain dengan 3 perkara. Ya yursil ba'dhum al-kitabata. Ini mengutus bagi mereka tulisan bitilka salas dengan 3 perkara ini. Ila ba'dhin kepada sebagian yang lain. Famin badalu min ismi kana, maka min itu adalah badal dari isimnya kana. Man amila syai'an minal a'mal li akhirati, man amila li akhirati, siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinahu wa dunyah, maka Allah akan mencukupkan perkara agamanya dan dunianya. Siapa yang melakukan amila syai'an, berbuat sesuatu daripada amal, daripada perbuatan-perbuatan, semua dia orientasikan perbuatannya untuk akhirat, maka Allah cukupkan bagi dia perkara agama dan dunianya. Ai fa huwa fi hifdzillah, maka dia berada dalam penjagaan Allah Ta'ala. Fi jami' ahwali, dalam seluruh keadaannya. Wa man ahsana sariratahu, dan siapa yang memperbagus batinnya, ay dhamira qalbi, ini isi hatinya. Ahsanallahu alaniyatahu, maka Allah akan memperbagus zahirnya, terang-terangannya. Atau zahir yadul alal batin, maka zahir itu kebanyakan menunjukkan atas batin. Wa man aslaha ma bainahu bainallah, dan siapa yang memperbaiki antara hubungan apa-apa yang ada di antara dia dengan Allah, bin amil amalan khalisan, yaitu dia mengamalkan amal yang ikhlas, minar riya, yang bersih dari riya, wal ujubi, dan bersih daripada ujub, bangga diri dengan amal, wa tasmi, bersih dengan sum'ah, dengan sukanya dia didengar kalau amalnya dibicarakan. Aslahullahu ma baina bainan nas, maka Allah akan perbaiki apa yang antara dia dan manusia. Wa man ahabbahullah, siapa orang yang Allah mencintai dia, ahabbahul khalq, maka makhluk pun akan mencintai dia. Itu kata Senali, orang dulu itu saling berwasiat atas 3 perkara itu. Siapa yang beramal untuk orientasinya akhirat, maka Allah cukupkan dia perkara di agama dan dunia. Siapa yang perbagus batinnya, Allah akan memperbagus zahirnya. Dan siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki apa yang ada di antara dia dengan manusia. Wal maqalatul hadiyata wal ishrun, adapun maqalah yang ke 21 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kun inda Allah khairun nas wa kun inda nafsi syarrun nas. Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia, di sisi Allah, ini menurut penilaian Allah. Wa kun inda nafs syarrun nas, dan jadilah kau di sisi nafsumu sejelek-jelek manusia, dalam pandangan dirimu sendiri, supaya tidak ujub, supaya tidak bangga dengan dirinya. Padahal dan itu sebagaimana kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa sirruh, sebagaimana diriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, idza laqita ahadan minan nas, apabila kau berjumpa dengan seorang dari manusia, ra'aital fadla lahu alaik, kau melihat bahwa keutamaan itu milik orang itu atas dirimu. Jadi keutamaan itu milik orang itu atasmu. Wa taqulu, lalu kau ucapkan, asa ayakuna indallah khairan minni, barangkali orang itu di sisi Allah lebih baik dariku. Wa arfa'a darajatin, dan lebih tinggi, wa arfa'a darajatan, lebih tinggi derajatnya, ini lebih tinggi dariku. Bayangkan sawiran, kalau orang itu lebih muda, kulta, kau katakan hadza lam ya'sillah, atau kultu, saya katakan orang ini tidak bermaksiat kepada Allah karena dia masih muda. Wa ana qad asaitu, sedangkan saya sudah bermaksiat, atau saya bermaksiat lebih banyak dari dia karena umur saya lebih tua. Fala syakka anna khairum minni, maka tidak syak lagi bahwa orang itu lebih baik dariku. Wa in kana kabiran, kalau orang itu lebih tua, kulta, maka kau katakan hadza qad abadallahu qabli, orang ini telah menyembah Allah sebelum saya, beribadah sebelum saya, maka dia lebih baik dari saya. Wa in kana aliman, kalau orang itu alim, kulta, kau katakan, atau kultu, saya katakan hadza a'ta'utiya malam ablugh wa nala malam anal, orang ini diberi oleh Allah apa yang saya tidak sampai padanya,
dan nala sudah memperoleh malam anal apa yang saya belum peroleh. Wa alima ma jahiltu, orang ini mengetahui apa yang saya tidak tahu. Wa ya'mal bi ilmi, maka dia mengamalkan dengan ilmunya. Wa kana jahilan, itu kalau orang alim. Kalau orang bodoh, qultu, maka saya katakan hadza asallahu bi jahlin, orang ini bermaksiat pada Allah dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Wa ana asaitu bi ilmin, sedangkan saya bermaksiat pada Allah dengan pengetahuan saya. Saya tahu tapi saya maksiat. Wala adri bima yuqtamuli, dan saya tidak tahu dengan apa saya ditutup umur saya. Au bima yuqtamulahu, dan tidak tahu dengan apa dia ditutup umurnya. Wa in kana kafiran, kalau orang itu kafir, qultu, saya katakan la adri asa ayyuslim, saya tidak tahu orang ini sekarang dia kafir, saya tidak tahu, barangkali dia masuk Islam. Wa yuqtamulahu bi khairil amal, maka dia ditutup dengan sebaik-baik amal. Wa asa an akfur, dan bisa jadi aku kufur, waliyadzubillah. Wa yuqtamuli bi su'il amal, maka saya ditutup dengan amal yang buruk. Wa kun indan nas rajulan minan nas, dan jadilah di sisi manusia itu engkau seorang dari di antara manusia. Wa inna Allah yakra ayyara abda mutamayyizan an ghairi, sebab Allah Ta'ala tidak suka bahwa hambanya itu mutamayyizan, berbeda dari yang lain, sebagaimana dalam hadis. Maka ba'dhum, dan sebagian ulama berdoa ya biasa doa dengan doa ini. Allah menjadi saburan, menjadi syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersabar, jadikanlah aku orang ahli syukur. Waj'alni fi aini saghiran, jadikanlah aku pada pandangan mataku kecil. Wa fi ayunin nasi kabiran, dan dalam pandangan orang besar. Jadikanlah aku kecil dalam pandangan mataku, besar di mata orang. Ini jadilah di antara manusia itu orang di antara orang daripada manusia tadi. Dia tidak membedakan atau tidak terbedakan atau tidak minta supaya dia dibedakan. Maqalah tsaniya ayat al-ishrun, maqalah yang ke-22. Ila, maka diwahyukan, pernah dikatakan uhiya ila Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ila Uzair an-Nabi alaihi salam. Allah pernah mewahyukan kepada Uzair, Nabi Uzair alaihissalam. Qala azza wa jalla, maka Allah berfirman pada Uzair, ya Uzair, wahai Uzair, idza adzamta dzamban shaghiran, kalau kau berdosa dengan dosa yang kecil, wala tandur ila sughri, maka jangan kau lihat kepada kecilnya dosa itu, ayat dzalika, wandur ila man adzabta lahu, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Jadi kepada Allah SWT yang telah memberikan kita segalanya. Jadi kalau berbuat dosa kecil, jangan kau lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Wa idza asabaka khairan, dan apabila kau ditimpa kebaikan, khairun yasirun, kebaikan yang sedikit, diberikan padamu kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila sughri, jangan kau lihat kepada kecilnya kebaikan itu, ai zalikal khair, ini kebaikan itu. Wanzur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberimu rezeki, itu Allah SWT yang menguasai segala langit dan bumi. Kalau saya sering memberikan permisalan begini, ini pulpen ya, ini paling beli di luar ya berapa, 3.000 rupiah, 2.500. Tapi kalau pulpen ini yang ngasih itu adalah orang yang istimewa menurut kita, umpama kiai kita, guru kita, atau orang ya, pemuda-pemuda yang ngefans sama artis, dikasih sama artis pujaannya, dikasih pulpen ini. Walaupun dia tahu ini pulpen berapa harganya di luar, tapi karena dia lihat siapa yang ngasih, ini berharga. Ya seperti itu. Kalau kau dikasih sama Allah nikmat, lihatlah kepada, jangan kau lihat kecil besarnya nikmat. Lihatlah siapa yang ngasih, Allah Ta'ala ngasih kita. Siapa kita, siapa? Allah SWT. Sehingga timbul syukurnya. Kalau cuma lihat kecil besarnya, cuma segini, kurang, cukup beli bensin saja. Kemudian jadi lihatlah kepada orang yang Rasakoka memberimu rezeki, aiman sako zalikal khairu ilaik, ini siapa yang menggiring kebaikan itu kepadamu, itu Allah SWT.
Wa idza asabaka baliyatun, dan apabila kau ditimpa oleh bala, fala taskuni ila khalqi, janganlah kau adukan aku, kata Allah, kepada makhlukmu. Kamala ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukanmu kepada malaikat-malaikatku. Idza sa'idat ilayya masawika, ketika naik kepadaku dosa-dosamu, ay uyubuka. Allah tidak pernah naiknya dosa kita dilaporkan terus Allah orang-orang pada malaikat, ini dosanya si fulan. Terus giliran kita ketika timpa bala, ngeluh kita kepada makhluk. Jangan kau adukan saya kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak mengadukan dosamu kepada malaikat-malaikatku. Qala Imam Ibnu Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah berkata, man syakalin nasi wa qalbu sabir, siapa yang mengeluh kepada manusia sedangkan hatinya bersabar, radin bil qada, ridha dengan qada keputusan Allah, lam yakun jazi'an, maka dia tidak dianggap berkeluh kesah. Fa inna Nabi SAW qala, sebab Nabi SAW bersabda, ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Ini ketika Rasulullah sakit menjelang kematian. Ajiduni, saya dapati diriku ya Jibril maghmum, sumpah. Wa ajiduni makruban, saya dapati diriku ya Jibril makruh, ya, susah. Jawaban di soal Jibril anhu fi maradi mautih, sebagai jawaban bagi pertanyaan Jibril tentang beliau dalam sakit yang menghantarkan pada kematian beliau. Kaifa tajiduka, bagaimana kau dapat di dirimu wahai Muhammad? Lalu Rasul menjawab dengan jawaban. Artinya kalau dia mengeluh, dia ke dokter berobat. Masa tidak mengeluh? Sakit apa? Diam aja. Tidak mungkin. Artinya bukan mengeluh, maksudnya apa dorongan dia mengeluh? Kalau mengeluh dia dorongannya tidak mengeluh kepada sesuatu yang seorang yang tidak tepat, atau mengeluh tapi bukan karena sabar, tapi karena betul-betul dia tidak ridho dengan keputusan Allah Ta'ala sehingga dia keluhkan. Nah, itu sama dengan mengeluhkan, seolah-olah mengeluhkan pada Allah SWT yang memberi dia musibah. Makanya kan itu doanya Nabi Allah Ayyub, Rabbi ini masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku ditimpa ad-dur, kemudaratan, dan engkau adalah arhamur rahimin, paling sayangnya di antara penyayang. Beliau tidak mengeluhkan macam-macam, cuma singkat doanya. La ilaha illa anta, Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ketika dia ditelan oleh ikan. Tidak ada dia kemudian mengadu, ya Allah saya kecebur, saya ini. Maqalatul tsalitsah wal 20, makalah yang ke-23 dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau julukannya adalah Abu Abdurrahman, namanya Hatim bin Alwan al-Asam. Wa yuqalu, ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf, wa min akabir masyayikh Khurasan. Hatim ini termasuk paling besarnya masyayikh, paling besarnya guru-guru sufi terutama di Khurasan. Bukan tilmiza Syaqiq, dia muridnya Syaqiq al-Balkhi. Hatim ini orang Ajam, tapi kalamnya fasih, mematahkan kalam-kalaman, mematahkan perkataannya orang. Karena memang berprovokasi itu karena bersihnya hatinya. Waruya anau ja'at imra'atun, diriwayatkan bahwasanya datang seseorang perempuan. Fasa'alat Hatiman, maka perempuan tadi bertanya kepada Hatim an mas'alatin, tentang satu masalah. Fatafaqa anau kharaja min fi tilkal hala sautun, maka bertepatan bahwasanya keluar dari perempuan tadi fitilkal halah, dalam kondisi seperti itu, suara, itu dia buang angin si perempuan. Fa khajalat, maka malu perempuan itu. Faqala Hatim, maka Hatim berkata, irfa'i sautaki, angkatlah suaramu wahai wanita. Fa ara min nafsi anau asam, maka dia memperlihatkan dari dirinya seolah-olah dia itu tuli. Fasaratil mar'atu bidzalik, maka
Suratil mar'at, maka senanglah perempuan itu dengan itu, karena oh ini tidak kedengeran. Jadi dia buang angin itu tadi, dia tidak kedengeran karena ini ternyata Hatim ini kurang pendengarannya. Padahal enggak. Waqalat innahu lam yasma'us shaut. Ya. Maka dia berkata innahu lam yasma'us shaut, dia tidak mendengar suara. Faghalaba alaihi ismus samam, maka menanglah atas dirinya atau dominan atas dirinya nama as-samam atau asom, yang artinya tuli. Maka terkenal dia Hatim al-Asom. Hatimun al-Asammu dengan tasdidnya mim. Asom itu orang yang tuli. Karena tadi pura-pura dia tidak dengar supaya orang itu tidak malu. Mamin sobahin, tidak ada satu subuh, satu pagi pun, illa wa yaqulu syaitanu li, kecuali berkata syaitan itu kepadaku, matakul, apa yang akan kau makan wahai Hatim, wa matalbas, apa yang akan kau pakai, wa aina taskun, di mana kau akan tinggal. Fa aqulu lahu, maka aku katakan pada syaitan, akulul maut, aku akan memakan kematian. Ay azuku miraratal maut, atau mararatal maut, aku akan merasakan, maksudnya memakan kematian, aku akan merasakan pahitnya kematian. Wa albasul kafan, aku akan memakai kafan. Wa askunul qabra, aku akan tinggal di kuburan. Wa yahrub minni, maka larilah setan dariku. Ay asyaitanu bidhamir ra, dengan mendomakan ra yang yahrubu minni, maka larilah setan dariku. Jadi itu asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran, mengangan-angankan padamu kefakiran. Ya, mau makan apa kamu? Terus kefakiran yang dibisikkan sama setan, sehingga orang takut fakir, takut. Maka sama Hatim ini dijawab, ya, kamu mau makan apa? Saya mau makan kematian. Saya akan merasakan kematian. Kamu mau pakai apa yang mau kamu pakai? Saya akan memakai kafan. Kamu mau tinggal di mana? Di mana? Saya tinggal di kuburan. Maka lari setan itu deh. Orang ini seperti ini ya, bisa. Kalau kita banyak terpedaya dengan setan. Kalau kita, apa yang kamu makan? Keluar menunya. Ya repot. Makanya ya setan dia senang dibikin apa? Dibikin bahan guyonan sama setan. Dipermainkan. Al-maqalatu rabi'ah wal isyrun. Ya. Makalah yang keempat, dan makan setannya ikut makan ya kan? Ini teman saya ini. Kata setan. Makalah yang ke-24. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW berupa hadis, man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzi ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi mal. Siapa yang keluar dari kehinaan kemaksiatan kepada kemuliaan ketaatan, maka aghnahu Allah ta'ala, Allah akan mencukupkan dia min ghairi malin, tanpa harta. Siapa yang keluar dari dhullil ma'siyah, hinanya kemaksiatan, kepada izzi ta'ah, kepada mulianya ketaatan, wa adam idhafatu sifat lil mausuf. Itu termasuk idhafah, termasuk penyandaran sifat kepada yang disifati. Maksudnya apa? Maksiat yang hina, kan gitu. Maksiat yang hina, maksiat itu yang disifati, dzul itu sifatnya. Jadi disandarkan sifat itu pada yang disifati. Pada dasarnya itu adalah maksiat yang hina dan ketaatan yang mulia. Aiman tarokal maksiyah, siapa yang meninggalkan maksiat, alati tusayyiruhu dalilan, yang mana kemaksiatan itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang hina. Wa amila ta'ah, lalu dia beramal dengan ketaatan, alati tusayyiru azizan, yang ketaatan itu bisa menjadikan dia mulia. Atau Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudah, Allah akan memberikan dia 3 sifat yang terpuji. Yang pertama, aghnahu Allah Ta'ala bil ghairi mal, Allah akan mencukupkan dia tanpa harta. Ai yunfiqu, tanpa harta yang dia infakkan. Bal bisukuni qalbi, tetapi Allah cukupkan dia dengan ketenangan hatinya. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan Allah kuatkan dia tanpa tentara.
Ay asakir, sama. Asakir ini tentara. Yu'inunahu, tanpa tentara yang menolong dia. Bal biquwatillah, dengan kekuatan Allah SWT. Wa azzahu ay ghalabahu ala adui, dan Allah kuatkan dia, Allah perkasakan dia, Allah muliakan dia, ay ghalabahu ala adui, Allah kalahkan, Allah menangkan dia atas musuhnya, min ghairi asyiratin, tanpa kelompok atau tanpa kabilah, ay jama'atin yu'ashirunahu, tanpa sekelompok orang yang dia bergaul dengan orang itu, yang kelompok itu bergaul dengannya. Bal binasrillahi ta'ala, tapi Allah tolong dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang keluar dari hinanya kemaksiatan kepada mulianya ketaatan, maka Allah akan mencukupkan dia tanpa harta. Allah kasih jadikan hatinya tenang dengan Allah SWT, dan Allah kuatkan dia tanpa tentara, dan Allah menangkan dia tanpa kelompok, tapi dengan pertolongan Allah SWT. Al-Maqalatul Khamisah wal Ishrun, maqalah yang ke-25. Ruwiyah, diriwayatkan, annahu alaihi salatu wassalam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja zat yaumin ala ashabi, suatu kali beliau keluar kepada sahabatnya. Faqala kaifa asbahtum, maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, bagaimana keadaan kalian masuk waktu pagi ini? Ai dakhaltum fi waqti sobah, yakni kalian masuk dalam waktu sobah, waktu pagi ini. Bagaimana keadaan kalian di waktu pagi ini? Faqalu asbahna, maka mereka menjawab, asbahna mu'minina billah, pagi hari ini ya Rasulullah kami beriman kepada Allah. Ai sirna fi sobah mu'minina, ini kami menjadi dalam waktu pagi ini dalam keadaan beriman pada Allah Jalla wa Ala, yang Maha Agung lagi Maha Luhur. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW bersabda, wa ma alamatu imanikum, kalau cuma ngomong iman gampang, apa tanda iman kalian, kata Rasulullah SAW. Apa tanda iman kalian? Qalu nasbiru alal bala, kami bersabar atas bala ya Rasul, al-imtihan min Allah, ujian dari Allah Ta'ala. Wa nashkuru ala raqaq, kami bersyukur atas kelapangan, ay al-ittisab bil maisha, ini keluasan dalam penghidupan. Wa nardo bil qada, dan kami ridha dengan qada, keputusan Allah, ay al-hukmil ilahi, ini hukuman putusan ilahi, fi ahyanil mawjudat, dalam benda-benda yang ada, dalam zat-zat yang ada di alam wujud ini. Alama hiya alaih, menurut apa-apa yang zat yang mawjudat itu yang berada atasnya, yang mana dia berada atasnya. Minal ahwal, daripada keadaan, fil azal, mulai zaman azali, ilal abad, sampai selama-lamanya. Ini tanda kita iman, kita bersabar atas bala, kita bersyukur atas kelapangan hidup, kita ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun, dalam hal apapun. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah, kalian adalah orang yang beriman secara benar-benar, imanan mutabiqan lil waqi', yakni iman yang sesuai dengan kenyataan. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan penguasa Ka'bah. Al-wawu lil qasam, wawu itu untuk sumpah di situ. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, penguasa Ka'bah. Qala ba'dul arifin, sebagian arifin billah mengatakan as-sabr salatu maqamat, sabar itu ada 3 maqam, 3 kedudukan, 3 derajat. Yang pertama tarkus syakwa. Yang pertama adalah meninggalkan keluhan, meninggalkan untuk mengeluh. Wa ya darajatut tabi'in wa ridho bil maqdur. Maka yang ini, yang pertama ini adalah derajat para tabi'in, orang-orang yang mengikut, hanya mengikut kepada orang yang berikutnya, atau yang mengikuti para sholihin. Ini derajatnya orang-orang pengikut saja, pengikut dalam hal sabar. Wa ridho bil maqdur, yang lebih tinggi lagi, ridho dengan yang ditentukan oleh Allah, yaitu darajatul zahidin, ini derajatnya orang yang zuhud. Wal mahabbah, yang derajatnya orang yang zuhud. Yang ketiga, al mahabbatul lil ibtila, senang dengan bala, dia menikmati musibah itu. Ini derajatnya siddiqin, derajat para siddiqin, para aulia sholihin bil hadis. Maka dikatakan ya, jadi mereka justru menikmati.
Iya. Yang pertama itu meninggalkan keluh kesah, yang penting dia sabar, dia ngempet dengan sabar, dengan sifat. Itu derajat paling rendah itu. Yang kedua ridho, sudah kalau ngempet itu kan ada gejolak tapi dia tahan. Makanya kan pengertian sabar itu menurut Ihya itu kan iqamatu ba'idzid bi muqamati ba'idzil hawa, menegakkan dorongan keagamaan dalam melawan dorongan hawa nafsu. Itu pengertian sabar menurut Imam Ghazali. Jadi kita perkuat dorongan agama kita, bahwa dengan musibah ini Allah akan memberi kita pahala yang besar. Allah akan menjanjikan orang yang sabar itu pahala. Kita kuatkan dorongan agama kita untuk menekan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kepinginnya sudah tidak sabar, tapi ditekan, berarti masih ada gejolak. Itu sabar yang paling rendah. Dan sabar yang kedua itu sudah tidak ada gejolak, ridho. Ridho itu artinya sudah menerima, tidak ada gejolak lagi, tidak ada. Menerima apa yang ketiga lebih hebat lagi, sudah menikmati musibah itu. Ya, enggak tutup gitu ya. Dalam hadis dikatakan, budilah ala ridho, sembahlah Allah berdasarkan sifat ridho kepada Allah. Fa ilam tastati, kalau kamu tidak mampu ridho, beribadah dengan ridho, fa fis sabr ala ma takrahu khairun katsir, maka dalam kesabaran atas apa-apa yang kau takrah, apa-apa yang kau benci, ada kebaikan yang banyak. Menyembahlah kepada Allah dalam keadaan ridho, dengan ridho kepada Allah, apapun Allah yang Allah beri. Kalau tidak bisa begitu, memang itu sulit, tidak semua bisa, maka beribadahlah dengan kesabaran, dengan sabar. Walaupun mintanya nafsu ini kan lari dari ibadah. Wa maqalatu sadisul ishrun, maqalah yang ke-26, Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya. Berapa? Kita sampai situ aja. 25. Sampai 26 ya. 25.